Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang baru di halaman ke-22. Babul wudu syartun fi sihhatis shalah. Bab al-wudu adalah syarat sahnya salat. Pada bab ini penulis ingin ditekankan oleh penulis bahwasannya wudu masuk kategori syarat sahnya salat. Maksud dari syarat sahnya salat harus dilengkapi sebelum adanya salat. Jadi dalam salat itu ada syarat, ada rukun, ada wajibatus salat, ada mustahabbatus salat, ada juga makruhatus salat. Syarat itu perkara-perkara yang harus dilengkapi sebelum mulai salat, seperti berwudu, toharoh, itu syarat sahnya salat. Ada lagi rukun itu misalkan takbiratul ihram. Ada lagi wajib salat seperti bacaan ketika ruku, ketika sujud, menurut pendapat sebagian para ulama. Juga perkara-perkara yang disunnahkan dalam salat. Di sini yang ditekankan oleh penulis poin berkaitan bahwasannya wudu adalah syarat, sehingga kalau tidak berwudu salat tidak sah. Qala al-muallif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Muttafaqun alaih. Tidak sah, tidak diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. La tuqbalu artinya tidak diterima. Nafyul qabul. Nafyul qabul di sini yang dimaksudkan adalah nafyus sihah, ditiadakan keabsahan salat tersebut bagi orang yang berhadas sampai dia berwudu. Qala Ibnul Munzir, berkata al-Imam Ibnul Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala anna as-salata la tujzi'u illa bi taharatin idza wajadal mar'u ilaiha as-sabil. Kata Ibnu Munzir, para ulama sepakat bahwasannya salat tidak akan sah melainkan dengan toharo, dengan bersuci, apabila seseorang tadi mampu mendapati jalan untuk bersuci. Dari keterangan Ibnu Munzir ini ada faedah, yaitu dinukilkan ijma kesepakatan para ulama, salat seseorang tidak akan sah apabila dia mampu untuk bersuci.
Sehingga mafhum kalam Ibnul Munzir, apabila orang tersebut sholat tanpa berwudu, tanpa bertayamum, dikarenakan tidak ada jalan untuk bertayamum, tidak ada jalan untuk bertoharo, bersuci dengan berwudu, maka sholatnya sah. Nanti akan disebutkan pada faedah keterangan buku ini, yaitu berkaitan dengan sholat orang yang faqid tahuratain, orang yang tidak berwudu dan tidak bertayamum, sholatnya sah ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk berwudu dan bertayamum. Fawaidul bab, faedah bab ini. Asyartu fi istilahil usuliyin, syarat menurut istilah ahli usul, ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Syarat menurut ahli usul, sesuatu yang tatkala tidak ada, maka konsekuensinya tidak adanya sesuatu. Suatu perkara yang tatkala perkara ini tidak ada, maka konsekuensinya tidak adanya perkara lain. Wala yalzam min wujudihi al-wujud, dan tidak mengharuskan adanya sesuatu ini keberadaan yang lain. Contoh misalkan wudu, syarat sahnya sholat, berarti wudu, konsekuensi dari wudu ini tatkala tidak ada, maka tidak adanya sholat, ya kan? Kalau tidak ada wudu, pasti tidak ada sholat. Wala yalzam min wujudihi al-wujud, dan tidak mengharuskan adanya wudu, adanya sholat, ya kan? Ada orang berwudu, terkadang dia tidak sholat, cuman untuk baca Al-Quran saja, kan? Itu kan maksudnya ya? Itulah namanya syarat. Wal maksud bi syarti huna huwa syartun fi sihhatis shalah. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah syarat tentang sahnya salat. Wa hiya ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah, yaitu perkara yang keabsahan salat tadi terhenti pada dia. Bihaitsu idza ikhtalla syartun min hadhihi syurut fas-salatu ghairu sahihatin. Yang mana apabila satu syarat dari syarat-syarat salat ini tadi hilang, lepas, fas-salatu ghairu sahihah, maka salat orang tersebut tidak sah. Itulah yang disebut dengan syurut as-salah, syarat sahnya salat. Kalau salah satu syarat-syarat yang tadi hilang, maka tidak sah. Faedah yang berikutnya, yang kedua, al-muradu bil qabul fil hadis ma yuradifu as-sihha wa huwa al-ijza. Yang dimaksud dengan al-qabul, la tuqbalu salatu man ahdatha, tidak diterima salat orang yang berhadas. Dalam riwayat yang lain, la yaqbalullahu salatu man ahdatha, Allah tidak menerima salat orang yang berhadas. Maksud diterima di sini adalah ma yuradifu sihah, sesuatu yang semakna dengan lafaz sihah atau sinonim lafaz sihah, sahih, sah. Wa huwal ijza, yaitu keabsahan. Ai la tujzi salatun, tidak sah suatu salat. Ketika didapati dalam hadis ada nafyul qabul, la tuqbalu salatun, punya dua makna. Makna pertama, terkadang peniadaan tersebut tidak diterimanya, bisa jadi maknanya tidak sah. Seperti dalam hadis ini, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda, tidak diterima salat orang yang berwudu sampai dia
tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Berarti ditiadakan keabsahan sholat. Dan terkadang yang ditiadakan adalah nafyu as-sawab. Ditiadakan nafyu as-sawab, tidak berpahala. Seperti hadis man ata kahinan au araf man ata kahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang bertanya, mendatangi dukun, dia bertanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diterima di situ maknanya tidak diberi pahala. Salatnya sah namun tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, la budda min ma'rifati amrin yatabayyanu bihi maqsudul hadis. Harus mengetahui suatu perkara yang dengan suatu perkara tadi akan nampak maksud dari hadis tersebut. Apa sih maksud hadis ini? Wa huwa annama aujabahu Allah Ta'ala wa rasuluhu au ja'alahu syartan lil ibadah au ruknan fiha au waqfa sihhatiha alaihi fahuwa muqayyad bihalil qudrah. Disebutkan di sini bahwasannya apa yang Allah SWT wajibkan dan apa yang Rasul wajibkan, atau sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai syarat suatu ibadah atau rukun dari suatu ibadah atau terhenti keabsahan ibadah pada dia, maka perkara-perkara ini tadi, perkara yang dikatakan dia syarat sah salat, kemudian rukun salat, juga perkara-perkara yang keabsahan suatu ibadah terhenti pada perkara tadi, maka ketahuilah fahuwa muqayyadun bihalil qudrah. Perkara yang harus dikerjakan tadi muqayyadun bihalil qudrah, diikat, diqaid, ditaqyid pada kondisi mampu. Li'annaha al-halul lati yu'maru fiha bihi, dikarenakan kondisi mampu adalah kondisi yang seorang hamba diperintahkan padanya. Wa amma fi halil ajiz fa ghairu maqdurin wala ma'murin. Adapun pada kondisi al-ajiz, tidak mampu, maka tatkala dia tidak mampu, tidak diperintahkan, fala tatawaqqafu sihhatul ibadati alaih, dan keabsahan suatu ibadah tidak terhenti padanya. Tadi disebutkan berwudu syarat sahnya sholat. Kita katakan, dikatakan syarat sahnya sholat kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu berwudu, maka sholatnya tetap sah. Orang yang tidak mampu berwudu pindah ke mana? Tayamum. Kalau seandainya dia juga tidak mampu bertayamum, sehingga dia sholat tanpa berwudu, tanpa tayamum, dikarenakan tidak mampu wudu, tidak mampu tayamum, sahkah sholatnya? Jawabannya sah, Pak. Contoh, seseorang yang terkena luka bakar pada wajahnya, ibu-ibu misalkan lagi goreng, mungkin minyak tadi muncrat, panas-panasnya kena wajah, melepuh, wudu tidak bisa. Kalau digosok, ngelupas, perih, ditayamumi, tambah lagi tayamum, kagak infeksi, ya. Akhirnya dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, boleh? Jawabannya boleh, tidak masalah. Contoh yang lain,
kena penyakit sehingga harus dibantu dengan alat pernapasan. Ada kan alat pernapasan yang di mulut itu ya, impus, tangan udah kena impus, tabung oksigen, napas udah ngos-ngosan, penyakit asma akut misalkan, mau datang waktu sholat, kalau dilepas yang di wajah ini tadi untuk berwudu, dia tidak kuat, cepat matinya, atau mungkin membuat lama sembuhnya tadi, sehingga dia tidak berwudu dan tidak memungkinkan bagi dia bertayamum karena kondisinya ditutupi. Maka dia kondisi seperti itu sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, selagi punya akal yang sehat dan dia sadar, maka dia sholat dalam keadaan semampunya dia. Difahami? Jadi tidak ada istilah gugur sholat itu tatkala tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum. Kemudian faedah yang berikutnya, qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari, Ibnu Battal mengatakan, qaulu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al hadats fusaun au durat, fusa au durat. Kelengkapan hadis Abu Hurairah itu, beliau Abu Hurairah menukilkan salat seseorang yang berhadas tidak diterima sampai dia berwudu. Ada seorang tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas ya Abu Hurairah, apa itu hadas? Abu Hurairah menjawab, al hadas fusaun au durat. Fusa itu kentut tak bersuara, halus, nyaring, tidak terdengar, ya, halus, tidak nyaring itu kan. Kalau nyaring itu namanya durat ya, ini kentut tak bersuara, bocor halus. Nah, kalau durat itu yang bersuara itu tadi. Faham ya? Ini kosakata bahasa Arab, antum jangan salah pelafatan. Disebutkan yang dalam hadis yang syaitan ketika ada muadzin mengumandangkan azan, kemudian syaitan lari terbirit-birit. Antum perhatikan lafaz hadis itu menggunakan lafaz durat. Ya, syaitan sampai terkentut-kentut. Itu kentutnya bersuara. Bayangkanlah. Cuman masalahnya kita tidak dengar kentutnya syaitan pas azan tadi, dia lari kemana itu tadi, terkentut-kentut dia tidak tahu. Yang jelasnya secara bahasa fusa itu kentut yang tidak bersuara, durat yang bersuara. Nah, Abu Hurairah menyebutkan hadas itu adalah kentut. Innama iqtasara ala ba'dil ahdas. Sesungguhnya Abu Hurairah, kata Ibnu Battal, cuma mencukupkan pada sebagian hadas. Walam yaqsud bihi ila ta'yinil ahdas wa ti'dadiha. Abu Hurairah tidak memaksudkan untuk menentukan secara tertentu hadas atau menyebutkan jumlahnya. Enggak. Dia cuma semata-mata menyebutkan contoh gitu loh. Contoh hadas adalah kentut. Bukan ingin memastikan, memponis hadas itu cuma kentut atau jumlahnya cuma dua, yaitu fusa dan durat. Kentut tidak bersuara dengan kentut bersuara, bukan. Tapi semata-mata ingin menyebutkan contoh. Hadas itu banyak. Di antaranya junub. Ya. Kemudian di antaranya bagian dari hadas adalah haid, nifas. Kemudian yang kelima, faedah berikutnya. Man shallah, siapa yang salat wa huwa muhdits, dalam keadaan dia berhadas, fa salatuhu ghairu munaqidah, maka salatnya tidak sah. Wa yajibu alaihi idza tadzakkara ayyan sarifa minha wa yatawadda. Kewajiban bagi dia tatkala dia ingat langsung keluar dari salat tadi kemudian berwudu. Difahami? Siapa yang salat lagi tegak,
dia belum wudu atau wudunya sudah batal, dia belum berwudu. Nah, ketika dia ingat, langsung keluar dari sholat tadi, jangan dilanjutkan. Summa yasta'nifus shalah min awwaliha, kemudian dia perbaharui sholat dari awal. Wala yajuzu lahu al-istimraru fiha, tidak diperbolehkan bagi dia melanjutkan sholatnya tadi kalau dia sedang berwudu. Wa man ahdatsa athna'as shalah wajaba 'alaihi ay yakhruja minha wa yatawadda. Barang siapa yang berhadas di tengah-tengah sholat, maka wajib dia keluar dari sholat tadi kemudian berwudu. Summa yasta'nifus shalah min awwaliha, kemudian dia memperbaharui sholat tadi dari awal. Wa dzalika li anna shalah la tajuzu wa la tasihhu illa bi taharatin. Yang demikian itu dikarenakan sholat tidak diperbolehkan dan tidak sah melainkan dengan taharah, dengan bersuci. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi syarhihi ala Muslim, berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ajma'atil ummah ala tahrimis shalah bi ghairi taharatin min ma'in aw turabin. Para umat sepakat tentang haramnya salat dengan tanpa bertaharah, baik taharah dengan air ataupun taharah dengan debu. Kesepakatan para ulama, tidak diperbolehkan. Wala farqa baina salatil fardhah wan nafilah, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Walau shalla muhditsan muta'ammidan bila uzrin azimah, kalau seandainya seseorang salat dalam keadaan berhadas tanpa uzur, maka dia berdosa. Siapa yang sholat dalam keadaan dia berhadas dan dengan sengaja, dia sengaja ada unsur amdin, ya, muta'ammidan, dia sengaja tanpa ada uzur. Tak ada uzur tadi, misalkan wajahnya tidak bisa diwuduin, tidak bisa ditayamumi. Kalau dia sholat berhadas dengan sengaja tanpa ada uzur, maka hukumnya dosa. Wala yakfur indana wa indal jamahir, dan menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab jumhur tidak kafir, tidak dikafirkan. Walaupun sebagian para ulama ada yang menyatakan kafir. Seingat anak itu pendapatnya mazhab Hanafiyah atau Abu Hanifah, menyatakan orang yang sholat dengan sengaja tanpa berwudu dia kafir. Namun yang shawab pendapat jumhur ulama, yang mengkafirkan itu alasannya ini tujuannya mau istihza biddin, sedangkan istihza main-main mengolok-olok agama merupakan kekufuran. Faedah yang keenam, man shalla nasiyan hadatsahu tsumma tadzakkara, barang siapa yang sholat dalam keadaan lupa tentang hadasnya dia, kemudian dia ingat, wajaba alaihi alwudu wa i'adatus shalah mubasyaratan awwal ma yatadzakkar, maka wajib bagi dia berwudu dan mengulangi sholat secara langsung pada awal kali dia ingat. Orang yang sholat lupa kalau dia tadi belum berwudu, langsung batalkan sholatnya, kemudian dia berwudu. Wala yuakhiruha, jangan dia tunda-tunda. Sawa'un dzakara dzalikal fil yaum alladzi nasahu fihi, baik dia ingat pada hari yang dia lupa tadi, au ba'da usbu'in, atau setelah satu pekan, au syahrin au aksar, atau sebulan atau lebih. Misalkan contoh, Mas Ujang, antum sholat subuh tadi, antum lupa berwudu. Misalkan Mas Ujang ini semalam itu misalkan ada hadas besar, karena buru-buru berangkat kajian musola Karomah ini, langsung pakai baju langsung keluar. Pas kajian ini ingat kalau belum mandi janabah, maka wajib bagi Mas Ujang mandi, berwudu, kemudian antum sholat. Difahami? Walaupun ingatnya pekan depan, misalkan kejadian hari ini ya, ingatnya pekan depan, hari Sabtu pagi kemarin sholat tanpa berwudu, maka wajib antum qadha sholat tersebut. Difahami?
Fayajibu alaihi i'adatus shalah mahma talatil muddah, maka wajib dia mengulangi salat tersebut meskipun lama jaraknya. Qala al-Allama Ibnu Baz, berkata Syekh bin Baz, "Lau shalla ya'taqid annahu ala taharatin." Kalau seandainya dia salat dan dia meyakini bahwa dia sudah berwudu. Ada orang salat, dia meyakini kalau dia sudah berwudu. Summa bana ba'da shalah annahu muhditsun. Kemudian nampak setelah salat, nampak dia baru sadar kalau dia itu berhadas. Au annahu lam yaktasil minal janabah, atau dia belum mandi janabah. Fa inna alaihi ayatatahhar wa yu'id bi ijma'i ahli ilmi. Maka wajib bagi dia untuk bersuci dan mengulangi salat dengan kesepakatan para ulama. Tadi gambarannya ya. Jadi kalau di sini ada jamaah yang mungkin semalam ada junub, belum sempat mandi, lupa, mandilah di belakang itu. Kemudian salat. Tidak masalah. Cak mana kalau ingatnya jam 11 siang, sama jam 11 siang juga tidak masalah. Kemudian yang ketujuh, man kana ajizan anit taharah, siapa yang tidak mampu bersuci, kal marid alladzi la yajidu ma'an, seperti orang yang sakit yang dia tidak mendapati air. Nah, ini poin penting bagi tenaga medis. Jangan kolot ya. Yang tenaga medis kaget makso, pokoknya harus Pak kamu berwudu Pak. Ya enggak? Enggak baca berwudu, tayamum. Ya kan, dia tayamum, dilepaslah apa tadi yang oksigen pernapasan, sudah terlepas baru menepukkan tangan, mati. Gara-gara kurang pernapasan tadi, tak nambah dosa. Nah, seperti orang yang sakit dia tidak mendapati air. Dalam artian tidak mampu gunakan air. Walaisa indahu turab liyatayammama bihi, dan tidak punya debu untuk dia bertayamum. Apalagi di ruang rumah sakit. Kinclong, bersih, debu tidak kati sama sekali, memang dijaga ruangan ini tadi. Wakal mahjuz fi maudhi'in laisa bihi ma'un wala turab, atau orang yang terkurung di suatu tempat yang di tempat tadi tidak ada air, tidak ada debu. Fa innahu yusalli ala hasabi halihi min ghairi taharatin, maka sesungguhnya dia salat sesuai dengan keadaannya, dengan tanpa dia bertaharah. Wala yuakhirus shalah hatta yakhruja an waqtiha, jangan dia mengakhirkan salat sampai keluar waktu, jangan. Contoh lain, wong setruk yang mana nak tayamum, tangan gerak bela kita baca, ya enggak? Setruk tak terkapar, makan nyobai disuapi. Siang-siang anak begawi, kalau tadilah sudah sebelum zuhur disuapi makan, atau mungkin asar belum ada yang balik, yang nak mewuduk kan ndak kati, nak wuduk dewek dak baca, nak tayamum apa lagi, terbaring di kasur, masuk waktu sholat, maka dia sholat tanpa wuduk, tanpa tayamum, sesuai dengan kemampuan. Bal yusalli fil waqti ala hasabi halihi wa salatuhu sahihah, bahkan dia salat pada waktu tersebut sesuai dengan keadaannya dan salatnya adalah sah. Wala yajibu alail i'adatuha, dan tidak wajib bagi dia i'adatuha, mengulanginya. Dia qaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, berdasarkan firman Allah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wali hadithi Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, kalau aku memerintahkan kalian tentang suatu perkara, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Itu kaedah perkara perintah, kalau kita tidak mampu, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Yang terakhir, faedah yang ke-8 yang terakhir, qala al-Mubarakfuri, berkata al-Mubarakfuri dalam kitab Syarah Sunan Tirmidzi Tuhfatul Ahwadhi, kata al-Mubarakfuri, al-hadis dalilun ala wujubit tahara li salatil jinazah aidan li annaha salatun. Hadis ini, hadis Abu Hurairah, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda, Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis ini menunjukkan kewajiban bertaharah tatkala hendak salat jenazah. Kenapa? Dikarenakan salat jenazah tetap dinyatakan salat, dan itu pendapatnya mayoritas para ulama. Wa naqala qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Abdul Bar,
Wa naqala Ibnu Abdul Bar, qala al-Hafidz, yaitu al-Hafidz Ibnu Hajar. Ketika disebutkan al-Hafidz secara mutlak, yang dimaksud adalah al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa naqala Ibnu Abdul Bar al-ittifaqu ala ishtirati at-taharah laha, yakni li salatil janazah. Ibnu Abdul Bar menukilkan kesepakatan para ulama tentang dipersyaratkannya bersuci untuk sholat jenazah. Sudah ada nukilan ijma' dari al-Imam Ibnu Abdul Bar. Walaupun penukilan ijma' seperti ini dari Ibnu Abdul Bar itu termasuk digolongkan oleh para ulama, penukilan Ibnu Abdul Bar ini kadang penukilan yang ghairu mundhabit, munakid. Kadang dia mengatakan ijma', ternyata tidak ijma' para ulama. Ternyata setelah dicek ijma'nya itu ijma' mazhab Maliki. Sama Nawawi ketika menukilkan ijma', ternyata ijma'nya mazhab Syafi'iyah. Dulu Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan nukilan ijma' yang mantap itu kalau dinukilkan oleh Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi. Kalau Muhammad bin Nasr Al-Marwazi menukilkan ijma', itu ijma' betul-betul ijma' ulama. Mereka menyebutkan juga kalau nukilan seperti nukilan ulama muhakkikun seperti Ibnu Taimiyah. Illa Sya'bi, kecuali yang dinukilkan dari Sya'bi. Qala Ibnu Abdul Bar mengatakan wa wafaqahu Ibrahim Ibnu Ulayyah, atau Al-Hafidz mengatakan wa wafaqahu Ibrahim Ibnu Ulayyah, dan dicocoki juga oleh Ibrahim bin Ulayyah. Wa naqala ghairuhu anna Ibnu Jarir At-Tabari wa wafaqahuma ala dzalika, dan dinukilkan juga bahwasannya al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir, mencocoki mereka berdua. Jadi Ibnu Abdul Bar menukilkan kesepakatan ulama bahwasanya sholat jenazah harus bertoharoh, tidak sah kalau tidak bersuci. Namun dinukilkan dari ulama lain seperti Asy-Sya'bi dan juga Ibrahim Ibnu Ulayyah dan juga al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, mereka berpendapat bahwasanya sholat jenazah sah-sah saja tanpa bertoharoh. Apa alasannya? Alasannya mereka dikarenakan sholat jenazah adalah doa untuk si mayit, bukan sholat sebagaimana sholat biasa. Doa kan tidak dipersyaratkan untuk bersuci. Wa huwa madhabun syadzun, ini madhab yang nyeleneh, yang ganjil. Intaha kalamul Hafidz, selesai kalam Al-Hafidz. Qultu, kata Syekh Mubarakfuri, wal haqqu anna at-tahara syartun fi sihhati salatil janazah wala iltifata ila ma nukila an Sya'bi wa ghairihi. Kata Syekh Al-Mubarakfuri, aku katakan, dan yang benar bahwasannya toharo adalah syarat sahnya salat jenazah dan tidak perlu menoleh kepada pendapat yang dinukilkan dari Sya'bi dan yang selainnya. Intinya pendapat yang benar, salat jenazah harus bersuci, harus berwudu. Nah, dalam masalah ini ya ikhwan, inilah penting kita jadi mengkaji akwal para ulama. Tidak semata-mata ketika ada para ulama berpendapat boleh-boleh saja kita toleransi. Yang boleh itu kalau masing-masing tidak punya dalil, masing-masing berijtihad, atau masing-masing punya dalil. Kalau satu ada dalilnya, satu tidak ada dalilnya, maka yang kita ikuti yang ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, maka kita tinggalkan, namun tetap menghormati para ulama yang tidak memiliki dalil seperti ini tadi. Dalam artian dalilnya lemah, lebih kuat dalil yang menyatakan wajibnya salat jenazah dengan bertoharoh. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.